Oke guys, kenalin nama gua Abdi dan saat ini gua sedang berada di titik nol pusat penyebaran Islam di Nusantara. Tepatnya di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan di sini gua sebagai Jonin dari Konoha mendapat misi rank A dari Hokage untuk memeriksa sebuah pulau. Ya, tahun kemarin sih viral pulaunya. Ada yang tahu pulau apa? Ikuti terus. Sekedar info, pulau ini pernah diperebutkan oleh Pemprov Sumut dan juga Aceh. Bukan hanya satu, tapi ada 4 pulau. Ichi, Pulau Panjang. Sebenarnya tempat ini itu tidak ada penghuninya. Hanya saja pulau ini menjadi spot favorit untuk para nelayan beristirahat. Yos, sekarang kita ada di sekitaran pulau kedua, namanya adalah Pulau Lipan. Ya, pulau ini tuh hanya berupa pulau pasir yang ketika air pasang itu pulaunya menghilang. Seperti saat ini guys, tidak kelihatan. Oke guys, sekarang kita ada di pulau ketiga, namanya adalah Mangkir Ketek atau Mangkir Kecil. Dan tidak jauh dari sini, kita sudah melihat pulau keempat ataupun tujuan kita, yaitu Mangkir Gadang atau Mangkir Besar. Dengan menggunakan kapal pompong, membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke sini. Lumayan jauh guys. Alright, saat ini kita sudah mendarat di Pulau Mangkir Gadang. Begitu langsung aja kita cek ke dalam untuk mendirikan tenda karena takutnya kesurian juga kan. Jadi langsung aja kita cek. Oke, ini kayaknya ada jalan. Katanya sih di pulau ini udah jarang ya nelayan yang singgah untuk istirahat karena memang jaraknya itu jauh dari pemukiman. Makanya tempatnya itu bener-bener masih bagus banget. Kayaknya di sini pohon waru yang dominan. Ini ada juga pohon cemara. Hop. Kayaknya di sana bekas orang buat shelter. Oh iya. Kayaknya di sini pernah dibuat shelter. Tapi udah lama banget ini kayaknya. Apa kita buat di sini aja ya? Kesana ada jalan keluar. Iya. Ini jalan keluar. Oh, di sini pun bagus ini kayaknya. Ya udah di sini aja lah kita buat tendanya ya.
Oke guys, tenda udah jadi. Sekarang waktunya kita mencari makan. Karena kalau nggak ada makan, jelas nggak bisa bertahan kita di sini. Dan karena di sini adalah sebuah pulau, jadi kita akan mancing. Ya, semoga dapat ikan. Dan mungkin kita juga akan mencari kelapa ya. Karena di sini tuh lumayan banyak pohon kelapanya tadi kan, kita lihat. Oke, langsung aja kita gaskan. Ikezo. Saat ini kita ada di bagian timur dari pulau ini. Dan aku akan mencoba ke arah selatan. Karena tadi kita datang dari arah sana. Kulihat banyak pohon kelapa. Ini juga panel surya untuk ngecas powerbank lah. Ini juga kayaknya ditanam sih pohon kelapanya. Lumayan tersusun. Langsung aja kita ke sana. Lumayan kuat juga ombaknya di sini. Dan ini karang semua ini, bukan pasir. Jadi kalau nggak pakai alas kaki sakit. Jangan coba-coba. Sana itu arah Samudra Hindia ya. Jadi memang ombaknya lumayan ganas di sini. Oh, pohon kelapa guys. Tinggal kita panjat aja ini. Kalian tahulah ya, kalau aku adalah seorang ninja. Makanya aku tidak perlu bantuan alat apapun untuk memanjat pohon ini. Dan setelah kelapa didapatkan, aku pun berencana untuk mengelilingi pulau ini terlebih dahulu sebelum kita pergi memancing. Ternyata guys, di bagian barat pulau ini tuh karang-karang besarnya pada numpuk. Nah, karang semua. Nggak ada vegetasi apapun di sini. Kayaknya bakal susah sih kalau mancing di sini. Sekarang gua ada di bagian utara. Kalau di sini itu banyak pohon-pohon tumbang. Tapi lautnya sih paling jernih di bagian utara ini. Dan kalau kalian lihat di sana, itu kalau nggak salah namanya Pulau Birahan. Keliling pulau telah usai. Saatnya kita mulai untuk memancing. By the way, di sini gue masih sangat pemula. Karena senja sudah mulai datang, aku pun pindah ke tempat yang lebih dekat dengan tenda. Ya guys, kayaknya hari ini gue nyerah deh.
mancingnya. Ya, udahlah ya. Kita nikmati sunset aja. Oke guys, sepertinya hari ini sudah mulai berakhir. Sudah mulai gelap. Sebaiknya kita kembali ke tenda dan bersiap untuk menyalakan api. Untungnya di sini banyak kayu kering yang bisa kita manfaatkan. Kita kumpuli dulu. Di sini gua akan menyalakan api tepat di depan tenda agar penerangan di malam hari tercukupi. Gua akan mengisi cakra terlebih dahulu agar bisa membuat api dengan teknik ninja tanpa perlu menggunakan teknik tradisional. Ternyata di pulau ini nyamuknya lumayan banyak guys. Oke, cakra sudah terisi, langsung saja kita hidupkan apinya guys. Katon, api unggun no jutsu. Oke guys, hari sudah benar-benar gelap ya. Api unggun juga sudah hidup. Mungkin aku akan langsung istirahat saja ya. Karena tidak ada makanan juga, jadi sebaiknya menyimpan energi untuk melanjutkan misi di esok hari. Oke semua, oyasumi. Ohayo minna. Kyou mo tenki ga ii ne. Ya, satu malam udah terlewati. Tengok guys, kelomangnya sarapan. Sekarang udah jam jam 8. Matahari juga udah naik ya. Sebaiknya kita bersiap untuk melaksanakan tugas hari ini. Kalau kemarin kita udah menelusuri sisi pantainya, sekarang gua berencana untuk nerobos masuk ke tengah hutan di pulau ini. Oke? Tapi untuk menerobos ke dalam hutan ini, jelas kita membutuhkan cakra tambahan. Dan di pagi ini, gua akan membuat kopi yang langsung dicampur ke dalam air kelapa.
Oke guys, waktunya kita menelusuri ke dalam. Karena perut juga sudah terisi, jadi kita langsung menyelesaikan tugas saja. Dan menurut beberapa informasi, katanya di pulau ini tuh sering terlihat biju ekor satu guys. Jadi kita harus sedikit waspada juga ya. Oke. Sepertinya kita harus sedikit membuka jalan ya. Karena tidak ada jalan di tengah ini guys. Yang ada hanya menuju ke arah pantai. Jadi kita harus menerobos secara paksa. Kalau kita lihat sih masih kebanyakan pohon waru. Di sana juga ada tumbuhan kadaka. Semakin ke tengah, semakin lebat hutannya. Kita ke sana saja. Oiso. Ingat guys, kita harus selalu hati-hati. Kita tidak tahu kapan Ichibi bisa saja menyerang. Ini berbahaya, ini ada durinya. Tumbuhan apa ini? Aduh. Di tengah pulau ini juga ada pohon kelapa ya. Ini pohon kelapanya berbuah guys. Sini mulai banyak pohon kelapa. Kalau di sini terlihat seperti ada yang memanen kelapanya. Iya, sepertinya ada yang memanen kelapa dan langsung mengupasnya untuk dibawa pulang. Kemana lagi nih jalannya? Coba dari sana saja. Oke guys, kita sudah sampai di pantainya. Tapi sepertinya kita sedikit melenceng karena seharusnya sebelah barat masih ada di sana. Jadi kita akan coba jalan lagi ke sana.
Karena belum puas, aku pun kembali masuk untuk menjelajahi pulau ini dari sudut yang berbeda. Dan tepat di depanku ternyata ada sesuatu, yaitu sebuah danau. Aku pun mendekat dengan perlahan karena tempat seperti ini berpotensi sebagai sarang dari hewan buas ataupun ICB yang sedang kita cari. Dan ternyata ukuran dari danau ini lumayan cukup luas. Meskipun terlihat aman, aku pun memutuskan untuk menelusuri setiap sudut dari danau ini terlebih dahulu. Wah, sepertinya di sini banyak seafood, guys. Apakah ini bisa dimakan? Sepertinya sih bisa ya. Ada lumayan banyak. Tapi kita akan melanjutkan dulu perjalanan ini karena untuk memastikan keamanan kita juga, kita harus memeriksa setiap sudut. Oke, let's go. Ini ada kayu yang lumayan bagus ya. Apakah pernah terjadi penebangan di hutan ini? Karena kalau dilihat dari porosnya ini ditebang sih, disingso. Oh ya, benar saja. Ada yang pernah menyingso pohon ini, tapi sepertinya tidak berlebihan ya. Jadi masih batas wajar lah. Sudah lama juga kejadiannya. Di sini banyak pohon anggrek, guys. Tumbuh merambat di pohon yang besar ini. Kelihatan ya. Cuma mungkin belum waktunya berbunga. Jadi belum terlihat bagus. Di sini juga ada pohon pandan laut ya. Lumayan banyak. Dan di sini juga ada anggrek lagi. Ternyata lumayan banyak anggreknya di sini. Di depan kita sudah ada pesisir di sebelah utara dari pulau ini ya. Dan kita belum menemukan tanda-tanda adanya
biju ekor satu maupun monster lain. Apa mungkin mereka takut ya? Karena ada seorang Jonin yang datang ke pulau ini. Dan ya, di sini dipenuhi dengan pohon yang tumbang. Di perjalanan kembali menuju tenda, Guys, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa itu? Tertutup oleh semak-semak. Kita periksa dulu. Sepertinya ada sebuah semacam bangunan. Kayaknya sih tugu ya. Tugu. Benar. Ternyata ini sebuah tugu atau penanda bahwa ini adalah pulau dalam wilayah Aceh. Lokasi Pulau Mangkir Besar, Kampung Gosong, Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Biro Tata Pemerintah Setda Aceh. Ini cuma posisinya memang berada di semak-semak ya. Mungkin aku akan sedikit membereskan tempat ini ya, memperbaiki. meskipun sangat jarang dikunjungi, tetapi tugu ini adalah identitas dari pulau ini. Meskipun melelahkan, setidaknya tugu ini tidak dimakan oleh semak-semak, dan jika ada yang berkunjung kemari, bisa langsung mengetahuinya. Oke guys, mungkin segini aja dulu ya. Karena bisa kalian lihat jalurnya menuju pantai sudah cukup terbuka. Ya meskipun bagian belakang tugu ini tuh masih lumayan semak. Karena gue cuma bawa pisau kecil. Jadi nggak bisa berbuat banyak juga. Dan gue juga sepertinya sudah kehabisan cakra. Jadi mungkin kita akan cari kelapa lagi untuk menambah cakra agar bisa bertahan di pulau ini. Oke, buat yang
mampir ke Pulau Mangkir Gadang. Coba dilihat tugunya apakah kalau masih semak ya bisa kali dibersihkan. Oke. Bahan pengisi cakra sudah didapatkan, waktunya kembali ke tenda. Sekarang udah jam 4 dan gua juga udah kumpuli kayu bakar dan juga stoknya. Karena kalau kalian bisa lihat di pulau sana sepertinya sedang hujan. Di sini juga anginnya lumayan kencang. Jadi hujannya mungkin tidak akan kemari ya. Lumayan deras sepertinya di sana. Sedangkan di arah barat cerah dan angin juga lumayan kuat. Jadi mungkin hujannya tidak akan kemari. Karena hujan tidak kunjung datang, aku pun memutuskan untuk mandi di pantai. Ya, meskipun badan sudah pasti terasa lengket, tapi bodoh amat. Siapa yang bisa tahan sama godaan air yang begitu jernih ini? Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, aku pun memutuskan untuk menikmati senja sambil menikmati racikan kopi yang dicampur dengan air kelapa. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, aku pun kembali memainkan pancing. Ya, siapa tahu skillku bisa upgrade. Oke guys, di malam kedua ini atau di malam terakhir, gua akan coba untuk memancing karena masih penasaran nih, kenapa dari kemarin mancing itu nggak pernah dapat. Apakah ikannya baru mau di malam hari atau gimana? Dan ya langsung aja kita ke pantai. Suasana sebenarnya sudah cukup gelap ya. Dan di pulau utama sepertinya lagi ada petir juga. Jadi kita tidak perlu lama-lama. Langsung aja, let's go! Inilah suasana di malam hari. Sekarang jam 7 lewat. Kalian bisa lihat di pulau utama itu gelap guys. Karena memang tidak ada pemukiman di sekitar pantai. Kalian bisa lihat di sana itu lampu. Itu bukan pemukiman guys. Melainkan kapal nelayan yang masih mencari ikan di malam hari. Kalian bisa lihat juga ada petir. Dan petir lagi. Dan di sana itu juga lampu dari para nelayan ya, bukan lampu tempat tinggal para penduduk. Kalau gitu kita langsung saja. Sepertinya memang aku yang tidak bisa memancing guys. Padahal tadi ada aku lihat ikan yang sampai ke pinggir sini. Dan bisa tidak dapat sama sekali. Ya, namanya tidak berbakat ya. Aku boleh buat.
Ohio Minna. Sekarang udah jam 6.20 dan kalian bisa lihat di sana lagi sunrise. Walaupun udah agak telat ya. Dan sekarang kapal penjemputan sedang OTW kemari. Aku juga udah beres-beres. Jadi sekarang kita tinggal menunggu kapal dan ya mungkin aku akan mencari kenang-kenangan sedikit dari pulau ini. Gak usah yang ribet, mungkin kulit kerang atau enggak karang udah cukup kali ya. Oke. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, kuucapkan arigato gozaimasu and gomenasai karena mungkin di video ini masih banyak kekurangannya. Jangan ragu untuk komen masukan dan saran ataupun tempat yang mungkin aja bisa ku jelajahi.